lihat di mana tertulis dalam Al-Quran, telah kafirlah yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah. Karena kami tidak pernah mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi, ataupun ada ayat yang lain yang pernah saya bacakan, apakah Isa Al-Masih itu layak disebut Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Cuma kita setelah kita baca, kita lemparkan pertanyaan itu kepada saudara kita, sehingga mereka bisa mengkonter video kita ini. Karena di ayat yang lain saya katakan tadi, Isa ini adalah rohnya Allah, kalimahnya Allah, kalamullah. Kalamullah artinya perkataannya Allah. Nah, lalu siapa Isa ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Anaknu Meyu Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, kiranya video kali ini menjadi pengajaran ataupun pengetahuan bagi kita semuanya. Dan sebelumnya saya meminta kepada saudara semuanya untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral sebelum menonton video ini, sehingga saudara bisa menemukan satu kebenaran, sehingga dengan kebenaran itu saudara bisa dimerdekakan. Nah, dalam hadis riwayat Muslim 4363 Bapak Ibu, hadis riwayat Muslim ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang kuat. Hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis sahih, hadis yang kuat. Yang kedua hadis dhaif, hadis yang lemah. Tapi pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang hadis riwayat Muslim 4363, keutamaan Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, hadis, kebetulan Bapak Ibu, hadis ini adalah hadis yang sangat kuat ya. Karena rata-rata semuanya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim atau Bukhari Muslim itu adalah hadis yang sahih, rata-rata hadis yang kuat. Bunyinya begini Bapak Ibu. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata, haddatsana Abdul A'la an Ma'marin an Zuhriyin an Sa'idin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi, arti daripada hadis yang hadis tersebut Bapak Ibu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan, sehingga ia menangis menjerit karena sentuhan setan tersebut, kecuali putra Maryam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang saya kasih, perhatikan, kecuali putra Maryam, artinya Isa alaihi salam tuassalam. Dengan kata lain Bapak Ibu, semua anak manusia yang dilahirkan dalam keadaan normal alias tidak meninggal, bayi tersebut pasti menangis. Semuanya pasti menangis Bapak Ibu, kecuali begitu bayi seseorang itu lahir lalu meninggal. Itu yang tidak ada, dia tidak menangis karena tidak memiliki kehidupan, dia tidak mendapatkan kehidupan. Tetapi yang dilahirkan dalam keadaan normal, semuanya itu pasti menangis. Tidak ada satu bayi pun yang tidak menangis.
Nah, tetapi di dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4363, di situ ada pengecualian kecuali putra Maryam, Isa Al-Masih. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam tidak menangis di saat dia dilahirkan oleh Maryam, ibunya? Nah, kalau bayi nggak nangis Bapak Ibu, dokter itu pasti akan menjadi tanda tanya. Pasti terjadi tanda tanya besar dalam benak dan pikiran dokter. Apakah bayi ini hidup atau mati? Karena setelah tali pusat bayi dipotong, maka bayi harus menghirup sendiri udara dan tanda dia hidup. Yang ya pastinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bayi tersebut nangis. Justru kalau tidak nangis, maka bayi itu dipastikan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Isa Al-Masih ketika dia lahir, dia tidak menangis. Berarti menurut hadis riwayat Sahih Muslim nomor 4363, Isa bayinya putra Maryam tidak bisa disentuh oleh setan. Pertanyaannya, kenapa Isa putra Maryam tidak bisa disentuh oleh setan? Kalau kita melihat di hadis yang lain Bapak Ibu, karena Isa ini adalah rohnya Allah. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Artinya Isa ini adalah roh Allah dan kalimatuhu. Kalimatuhu itu adalah perkataannya Allah yang berbentuk menjadi manusia yang sempurna. Isa ini sesungguhnya roh Allah, kalamnya Allah, bentuknya Allah, jasmaninya Allah, tubuhnya Allah. Karena dalam bahasa Arabnya Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalimahnya Allah, bentuknya Allah, tubuhnya Allah, jasmaninya Allah. Dengan kata lain juga badannya Allah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Sahih Muslim nomor 4363, setan itu tidak akan bisa menyentuh roh Allah. Kenapa? Karena roh Allah itu adalah roh yang sangat suci, roh yang paling suci. Tidak ada sedikit pun noda ataupun dosa yang melekat pada roh Allah itu. Sehingga setan yang mukadzib, yang punya sifat sehebat-hebat penipu daya, dia tidak akan bisa menyentuh roh Allah yang punya sifat yang begitu suci, yang begitu suci, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada dosa sebesar zarrah pun, tidak ada dosa noda sebesar biji sesawi, tidak ada. Maka setan tidak bisa menyentuh rohnya Allah. Nah, perhatikan lagi, saya akan bacakan sekali lagi. Tidak seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan, sehingga ia menangis menjerit karena sentuhan setan tersebut, kecuali putra Maryam. Nah, di mana tertulis di dalam Sahih Muslim nomor 4363. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, kenapa Yesus Isa Al-Masih itu tidak bisa disentuh oleh setan? Karena sebagaimana saya katakan tadi, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Isa ini fainnahu ruhullah wa kalimatuhu. Karena Isa ini adalah rohnya Allah, kalimahnya Allah, wa kalimatuhu, artinya perkataan Allah sendiri. Dan di hadis yang lain juga di situ dikatakan bahwa fa arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami dan menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna.
Maka ketika menjadi manusia yang sempurna Bapak Ibu, setan tidak bisa menyentuhnya, setan tidak bisa menjamahnya. Nah, kiranya Bapak Ibu dikasih Tuhan, video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita, bisa membuka wawasan kita, bisa membuka pikiran kita tentang siapa sesungguhnya Isa Al-Masih ini. Silahkan cari tahu, bila perlu tanyakan kepada guru-guru agama, sehingga mereka menyimpulkan Isa Al-Masih ini siapa berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Jangan Anda melihat di mana tertulis dalam Al-Quran, telah kafirlah yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah. Karena kami tidak pernah mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi, ataupun ada ayat yang lain yang pernah saya bacakan, apakah Isa Al-Masih itu layak disebut Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Cuma kita setelah kita baca, kita lemparkan pertanyaan itu kepada saudara kita, sehingga mereka bisa mengkonter video kita ini. Karena di ayat yang lain saya katakan tadi, Isa ini adalah rohnya Allah, kalimahnya Allah, kalamullah. Kalamullah artinya perkataannya Allah. Nah, lalu siapa Isa ini? Nah, saya sudah pernah juga menyinggung hal ini di video yang lalu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini video singkat, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim hamasiyah, salam aki. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiyah Ruach Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.